Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 27 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang menjadi pola dan teladan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat, penyertaan, dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan pelayanan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami beriman kepada firman yang tertulis dan menurutinya, serta menang dalam menghadapi godaan setan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Oktolina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan malam kita pada hari ini tanggal 27 Desember tahun 2025 berjudul Mengikuti Pola. Ayat inti terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai dengan 24, firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam segala penderitaan kita, Yesus menderita dan pemimpin keselamatan kita disempurnakan melalui penderitaan. Dalam hidup ini kita akan diuji untuk melihat apakah kita mampu menanggung ujian Allah atau tidak. Godaan setan akan datang kepada kita dan kita akan dicoba. Tetapi pertanyaan yang paling penting bagi kita adalah, akankah kita dikalahkan? Atau akankah kita menjadi pemenang? Seperti teladan kita yang agung, kita mungkin dapat menghadapi setan dengan senjata firman Tuhan, dengan berkata kepadanya ketika ia menggoda kita untuk berbuat jahat. Ada tertulis, Matius 4 ayat 4. Setan lebih tahu daripada banyak orang Kristen yang mengaku beriman tentang apa yang tertulis, karena ia adalah seorang pelajar Alkitab yang tekun, dan ia bekerja untuk memutarbalikkan kebenaran dan menuntun manusia ke jalan ketidaktaatan. Ia menuntun manusia untuk mengabaikan penyelidikan firman Allah, karena ia tahu bahwa firman itu bersaksi melawannya, bahwa perbuatannya jahat.
Firman itu menggambarkannya sebagai malaikat murtad yang jatuh dari surga dan menarik banyak malaikat surga untuk mengikutinya dalam pemberontakan melawan pencipta mereka. Setan terus berusaha untuk mengalihkan pikiran manusia dari Allah dan firman-Nya. Ia tahu bahwa jika ia dapat menyebabkan manusia mengabaikan firman Allah, ia dapat segera menyebabkan mereka menyimpang dari perintah-perintahnya dan akhirnya melupakan pencipta mereka. Mereka kemudian akan menerima saran dan instruksi dari musuh Allah dan manusia, dan orang-orang jahat serta malaikat-malaikat jahat akan membentuk persekutuan melawan Allah di surga. Mereka yang ingin setia kepada Allah akan mengalami cobaan dan godaan. Tetapi jika mereka benar-benar hidup bagi Allah dan hidup mereka tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, mereka juga akan mengetahui apa artinya menerima berkat-berkat yang Allah berikan kepada orang-orang yang setia dan menurut. Dikutip dari buku The Signs of the Times, 28 Agustus tahun 1893. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Oktolina. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti pola dan teladan Yesus. Pola dan teladannya saling terkait satu sama lain. Pola adalah blueprint atau cetak biru rohani. Sementara teladan adalah bangunan nyata yang berdiri dari cetak biru tersebut. Menjadi contoh bagi orang Kristen untuk menirunya. Jadi, pola dan teladan Yesus artinya meniru cara hidupnya yang penuh kasih, rendah hati, melayani, dan setia pada kehendak Allah. Hal ini mencakup hubungan intim dengan Bapa, pengajaran yang benar, dan tindakan nyata seperti mengampuni serta rela berkorban demi orang lain. Menjadi contoh utama bagi pengikut Kristus dalam menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Ini adalah ajakan untuk hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan Allah dan kepentingan sesama, sesuai dengan pola atau contoh yang telah Dia berikan melalui kehidupannya di dunia ini. Yesus telah digoda oleh setan selama hidupnya di dunia ini, namun Dia menang sebab bergantung sepenuhnya kepada firman Bapanya. Roh nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 23 Agustus 1905, paragraf 7 berkata, dengan cara apa ia atau Yesus menang dalam konflik dengan setan? Dengan firman Allah. Hanya dengan firman ia dapat menolak godaan. Ada tertulis katanya. Yesus menang atas godaan setan dengan berpegang teguh kepada firman Bapanya. Kepada kita diberikan janji kemenangan yang sama atas godaan setan. Selanjutnya, masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat berkata, setiap janji dalam firman Allah adalah milik kita. Oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah, kita harus hidup. Ketika diserang oleh godaan, janganlah berpaling kepada keadaan atau kelemahan diri sendiri, tetapi kepada kuasa firman. Oleh sebab itu, Raja Daud berkata di dalam Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Raja Daud tidak melupakan firman Allah dan memegang ketetapannya. Demikian dengan Yesus. Yesus sepenuhnya bergantung pada firman Bapanya. Oleh sebab itu, kita perlu mempelajari Alkitab dengan berdoa agar mengikuti teladan Yesus.
Doa menuntun kita memiliki hubungan dengan Bapa dan terlindung dari jerat setan. Teladan ini terlihat ketika Yesus berpuasa dan berdoa selama 40 hari di padang belantara, dan melalui Kristus kita pun dapat mengalami kemenangan yang sama. Yesus adalah pola dan teladan kita dalam perkataan, tingkah laku, dan perbuatan kita. Kita akan senantiasa bergantung kepadanya, seperti ranting bergantung dan melekat pada pokok anggur. Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 21 April 1887, paragraf 13 berkata, "Jika Yesus berdiam di dalam hati, ia akan dicontohkan dalam perkataan, tingkah laku, dan semua perbuatan serta tujuan hidup." Orang Kristen seperti itu akan terhubung dengan pokok anggur yang hidup. Mereka akan diberi makan oleh saripati dari pokok anggur dan akan bertumbuh serta menghasilkan buah dalam perbuatan baik. Mereka akan mendapat kemurahan hati dari Allah dan manusia. Damai dan sukacita akan tercurah di sekitar jalan mereka, dan kemuliaan akan terpantul kembali kepada Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus, mengalir dari pokok anggur yang benar kepada ranting-rantingnya. Dengan menerima Roh Yesus Kristus, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan memperoleh kuasa moral untuk mengalahkan setan, sehingga kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita juga. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolong kami agar seperti Yesus yang senantiasa menuruti firman-Mu dan menang melawan godaan setan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami. Dengan menerima Roh-Nya, kami mengambil bagian dalam kodrat ilahinya sehingga karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.